Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, kepada yang terhormat narsum utama kita, Kak Bimo, kepada yang terhormat Kaprodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan tak lupa kepada seluruh peserta acara seminar dan workshop daring PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya ucapkan selamat bergabung pada hari ini, Senin 13 Juli 2020. Acara hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara seminar dan workshop yang memiliki 3 seri. Di antaranya seri 1 yang kita laksanakan saat ini dengan tema teknik mencipta dongeng. Kemudian ada seri 2 yang akan dilaksanakan besok tanggal 18 Juli 2020 bertema kreatif membuat buku cerita dengan bahan bekas. Kemudian yang terakhir ada seri 3 yang akan dilaksanakan besok tanggal 23 Juli 2020 bertema strategi bercerita dengan metode read aloud. Baik peserta sekalian, perkenalkan nama saya Rosa Imanihan. Saya adalah dosen Prodi PG PAUD yang hari ini akan memandu acara ini sekaligus menjadi narasumber, mendampingi narasumber utama kita yaitu Kak Bimo. Untuk susunan acara kita pada siang hari ini antara lain diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, pemaparan materi, disambung dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan dan pengumuman-pengumuman. Baik peserta sekalian, sebelum kita mulai acara, mari kita bersama-sama membaca basmalah agar acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mengawali acara kita, mari kita dengarkan sejenak sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kepada yang terhormat Ibu Intan Prasti Hastari Wijaya, Magister Pendidikan, Magister Psikologi, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Dr. Jainal Afandi, Magister Pendidikan, selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selamat siang Bapak, sudah berkenan bergabung pada kegiatan siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Muji Santoso, Magister Sains selaku Wakil Rektor 1 Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dan Ibu Dr. Mumun Nurmilawati, Magister Pendidikan, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang juga ikut berkenan untuk bergabung pada kegiatan siang hari ini. Dan yang terhormat juga para narasumber, Kak Bimo dan Ibu Rosa Imanikan, yang siang hari ini juga berkenan akan membagikan informasi tentang bagaimana itu teknik mencipta dongeng pada anak usia dini. Dan tidak lupa saya juga menyapa kepada seluruh para peserta dan workshop nasional ini, bahwa yang saya terima di sini informasi itu telah ada 344 peserta yang daftar dari berbagai daerah di Indonesia ini. Jadi ada yang dari Jayapura, Samarinda, Palembang, Banda Aceh, Oku, Sumatera Selatan, Pamekasan, Sampang, Sumba Timur, Yogyakarta, Jepara, Bogor, Bandung, ini ya, Jakarta, Malang, Surabaya. Banyak sekali ini yang kalau dari area Jawa Timur, lalu Probolinggo, Tuban, Bojonegoro, dan ini sepertinya seluruh kota yang ada di Jawa Timur ada semua di sini. Mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu persatu. Saya sangat berterima kasih
atas partisipasi para peserta untuk bisa bergabung di acara seminar dan workshop nasional pengembangan literasi anak usia dini ini yang diselenggarakan oleh Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dan acara seminar dan workshop nasional ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan literasi, khususnya memperkenalkan budaya literasi pada anak usia dini. Oleh karena itu, seminar dan workshop nasional ini mengambil tema tentang pengembangan literasi anak usia dini, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan berseri. Ada kelanjutannya pada seri-seri berikutnya yang mungkin tadi telah disampaikan oleh Ibu Rosa. Untuk menghemat waktu, saya tidak memperpanjang lebar dalam memberikan sambutan. Selamat mengikuti acara seminar dan workshop nasional pengembangan literasi anak usia dini sampai selesai. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Rosa. Terima kasih. Baik Bu Intan, terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, sekaligus membuka acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Zainal Afandi, Magister Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih Bu Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, Kak Bimo, yang merupakan Master Dongeng Indonesia. Selamat datang di kampus kami Universitas Nusantara PGRI Kediri. Meskipun kehadiran beliau tidak nyata, tetapi ini merupakan satu kehormatan bagi kami Sivitas Akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang terhormat Ibu Rosa Imanikan, dosen PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Bapak Ibu pejabat struktural, Wakil Rektor, Dekan FKIP, Kaprodi PG PAUD, yang saya hormati, Bapak Ibu peserta seminar. Mungkin ini mayoritas ibu-ibu ya, bapaknya cuma sedikit ini. Bapak Ibu peserta seminar pengembangan literasi anak usia dini yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah atas limpahan rahmat-Nya. Pada siang hari ini, saya dan Bapak Ibu masih tetap diberi kekuatan untuk bisa mengikuti jalannya seminar dan workshop yang kali ini merupakan sesi yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas diselenggarakannya seminar dan workshop mengenai pengembangan literasi anak usia dini yang pada sesi pertama ini temanya adalah teknik mencipta dongeng. Yang saya tahu dongeng itu adalah cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun, tapi sifatnya fiksi, itu yang saya pahami. Nah, dongeng ini, Bapak Ibu, menurut saya merupakan penting bagi anak usia dini, karena bisa menjadi sumber pengetahuan, sumber motivasi, sumber inspirasi, sekaligus sumber atau panutan dalam berperilaku. Karena anak usia dini yang mayoritas belum bisa membaca, tentu untuk mendapat pengetahuan, untuk bisa mempunyai panutan dalam berperilaku, ini salah satunya adalah cerita yang disampaikan oleh guru, yang dalam hal ini bisa berupa atau dalam bentuk dongeng.
Bapak Ibu yang saya hormati, menurut saya dongeng ini juga sangat penting untuk menunjang pencapaian bidang pengembangan pada anak usia dini. Mungkin hanya fisik dan motorik saja yang tidak banyak ditunjang oleh dongeng, tetapi pengetahuan-pengetahuan yang lain atau bidang pengembangan yang lain, sosial emosional, agama dan nilai dan sebagainya, ini barangkali akan lebih mudah jika dibelajarkan oleh guru-guru melalui dongeng. Oleh karena itu, menurut saya penting dilakukan upaya. Salah satunya adalah melalui seminar dan workshop ini untuk meningkatkan kemampuan guru, khususnya guru pendidikan anak usia dini dalam mencipta dongeng. Seandainya saya jadi guru TK atau guru PAUD, mungkin saya sudah mengajarkan melalui dongeng Sunate Gajah Mada. Sudah saya buat dongeng seperti itu, biar anak-anak bisa memiliki semangat. Tokoh besar dulu ketika sunat hebohnya seperti apa lah, ini barangkali akan menarik bagi peserta didik Bapak Ibu ya. Nah, seandainya saya jadi guru TK. Itu Bapak Ibu yang sedikit hal yang perlu saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar dan workshop pengembangan literasi anak usia dini, yang dalam sesi pertama ini temanya adalah teknik mencipta dongeng. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Monggo, mumpung hari ini hadir di tengah-tengah kita Master Dongeng Indonesia, Kak Bimo. Bapak Ibu bisa banyak belajar bagaimana sih menciptakan dongeng. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas sambutan yang disampaikan. Baik peserta sekalian, kita memasuki sesi pemaparan materi. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Kak Bimo, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan materi pengantar, begitu ya, tentang dongeng. Baik, mohon ditunggu sebentar. Oke, jika saya boleh sedikit bermain tebak-tebakan, Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu di sini semuanya masih ingatkah dengan cerita yang akan saya cuplik sedikit ya, yaitu kisah tentang kakak beradik tiri, di mana si kakak ini sifatnya sangat jahat, adiknya sangat baik, kemudian kakak tiri dan ibu tiri ini sering memperlakukan si adik tiri ini secara tidak baik. Kira-kira apa judul dongeng tersebut jika Anda masih ingat? Ya, judulnya adalah Dongeng Bawang Merah Bawang Putih. Oke, sekarang yang kedua. Ini adalah dongeng tentang seekor binatang yang cerdik sekali, namun nakal. Dia suka mencuri di kebun Pak Tani. Nah, kira-kira apa? Ini sangat legend sekali ya. Yaitu dongeng tentang si kancil mencuri timun. Oke. Sekarang yang terakhir. Ini dongeng tentang seorang gadis yang dikejar-kejar oleh raksasa yang besar, yang jahat. Kemudian gadis ini ternyata berhasil mengalahkan raksasa itu menggunakan benda-benda yang diberikan oleh ibunya. Nah, sehingga raksasanya tumbang, kalah, dan si gadis ini selamat. Kira-kira apa judulnya? Ya, ini adalah dongeng Timun Mas, gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang dongeng, betul apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi ya. Dongeng itu adalah cerita khayalan, cerita yang hanya fiktif semata,
cerita yang imajinatif begitu ya, yang tidak betul-betul ada. Dan ini biasanya disampaikan dari mulut ke mulut secara turun-temurun begitu. Sehingga pada masanya dongeng ini digunakan untuk merekam atau menggambarkan sebuah peristiwa untuk diceritakan kepada orang lain, meskipun itu adalah cerita fiktif. Nah, dongeng ini adalah kalau zaman dulu, dan saya berharap sampai sekarang masih menjadi primadona ya. Dongeng itu adalah primadona bagi orang tua untuk mengantarkan anaknya tertidur. Kenapa kira-kira? Karena dongeng ini biasanya bersifat menghibur. Jadi diharapkan ketika anak sebelum tidur mendengarkan dongeng, maka dia terhibur sehingga anak tertidur dengan emosi yang positif begitu. Oke, berikutnya dongeng ini mewariskan nilai-nilai yang dianggap benar pada saat itu. Jadi betul juga yang didawahkan oleh Pak Rektor tadi bahwa dongeng di setiap jalan ceritanya biasanya terselip ajaran-ajaran atau tentang nilai-nilai kehidupan begitu ya. Nah, dongeng itu tidak melulu membahas tentang manusia atau tidak melulu tokohnya adalah manusia. Dongeng juga memiliki tokoh kadang ya hewan, tanaman, bahkan benda-benda mati begitu ya. Seperti contohnya tadi si kancil yang mencuri timun. Jadi di situ si kancil menjadi tokoh utama yang bisa berbicara gitu ya dalam dongeng. Nah, dongeng yang imajinatif ini biasanya akan membawa pendengarnya atau pembacanya itu ikut hanyut ke dalam alur cerita dongeng. Jadi seolah-olah pembaca atau pendengarnya ini ikut menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang alur cerita yang ada, begitu ya. Semakin kreatif cara penyampaiannya, maka akan semakin terhanyut pendengarnya ke dalam cerita dongeng itu. Oke, dongeng itu secara teoritis ya dapat dibagi ke dalam 4 klasifikasi. Yang pertama ada dongeng binatang. Dongeng binatang ini dongeng yang tokoh utamanya adalah seekor binatang. Jadi di dalam dongeng binatang biasanya binatang ini digambarkan sebagai sosok yang bisa bicara, bahkan punya akal budi seperti manusia. Lalu yang kedua ada dongeng biasa atau ordinary tales ya. Ini biasanya tokoh utamanya adalah manusia. Biasanya menceritakan tentang suka duka kehidupan. Yang misalnya contohnya bawang merah bawang putih tadi. Yang ketiga ada lelucon dan anekdot. Nah, ini adalah jenis dongeng yang lucu, yang menggelitik begitu ya, yang mengundang tawa. Kalau lelucon itu adalah cerita fiktif yang lucu dengan tokoh utama yang fiktif juga, tidak benar-benar ada. Sedangkan jika anekdot itu adalah cerita fiktif yang lucu dengan tokoh utama yang benar-benar ada, namun digunakan untuk menceritakan sebuah kisah yang lucu, yang fiktif begitu. Lalu yang terakhir ada dongeng berumus atau formula tales. Dongeng berumus ini adalah dongeng yang ceritanya ini terdapat pengulangan-pengulangan. Ya, saya beri contoh misalnya adalah dongeng Timun Mas tadi, di mana ketika si Timun Mas ini dikejar-kejar oleh raksasa, maka Timun Mas ini melempar satu benda yang diberikan oleh ibunya, yaitu biji timun, biji mentimun begitu ya. Ketika dilempar ke arah raksasa, maka dalam sekejap area di sekitarnya berubah menjadi ladang timun, kebun timun begitu ya. Sehingga pohonnya itu melilit menjalar ke tubuh raksasa. Kemudian ternyata raksasa berhasil lepas dari jeratan itu, dia kembali mengejar. Lalu si Timun Mas kembali menebar lagi. Dia melempar benda kedua yang diberikan oleh ibunya, yaitu berupa jarum begitu. Dan si raksasa berhasil lepas dan begitu terus. Jadi di dalamnya terdapat pengulangan-pengulangan. Itu namanya formula tales atau dongeng berumus. Bapak Ibu sekalian, dongeng itu memiliki banyak sekali keajaiban. Ya, saya sebut keajaiban ya, karena betapa luar biasa sebetulnya manfaat dongeng ini untuk anak usia dini, yang mungkin banyak orang awam kurang menyadarinya ya.
biasanya orang awam hanya berpikir bahwa dongeng hanya menghibur untuk anak, padahal tidak. Manfaatnya luar biasa dan banyak sekali. Salah satunya adalah membantu anak untuk berimajinasi. Kita tahu bahwa dongeng itu imajinatif ya. Kemudian ketika anak mendengar dongeng yang imajinatif itu tadi, maka dia akan menggunakan daya pikirnya untuk memahami isi dongeng itu. Kemudian dia bisa memproduksi pemikiran-pemikiran untuk membuat gambaran mengenai alur cerita itu. Nah, ketika anak mengaktifkan daya pikirnya dan memproduksi pemikiran-pemikiran itu sebetulnya dia sedang mengasah kreativitasnya, yaitu kemampuan memunculkan ide. Nah, ini bisa menjadi modal utama bagi anak untuk meningkatkan kualitasnya sebagai manusia kelak. Oke. Kemudian yang kedua, dongeng dapat membantu anak terampil berkomunikasi. Jadi pada saat mendengar atau membaca dongeng, anak akan menerima banyak sekali kosakata baru atau yang lama atau yang dia sudah pahami begitu ya. Nah, anak juga akan berusaha untuk memahami makna dari kosakata tersebut untuk membangun cerita utuh yang bisa dia pahami. Nah, kosakata yang dia terima itu bisa menjadi tabungan gitu ya, tabungan perbendaharaan kata bagi dia ketika dia ingin berkomunikasi dengan orang lain, sehingga dia akan cenderung lebih mudah untuk menyampaikan apa pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Nah, inilah yang dimaksud mengasah skill komunikasi untuk anak gitu ya. Kemudian dongeng bisa menjadi sarana menanamkan etika dan nilai-nilai kehidupan dengan cara yang lebih nyaman dalam diri anak. Nah, kenapa kok lebih nyaman? Karena dengan mendengar dongeng, anak akan belajar tentang kisah hidup atau jalan hidup orang lain, sehingga dia akan ada proses belajar dalam dirinya, oh ternyata jika aku begini, maka konsekuensinya seperti ini. Seperti itu. Dan itu dia pahami, syukur-syukur kalau itu dapat dia terapkan dalam kehidupannya, begitu ya. Ini tentunya beda dengan ketika anak menjadi objek nasihat secara langsung. Jadi orang tua nuturi ya, kalau dalam bahasa Jawa nuturi atau memberi nasihat secara langsung kepada anak. Nah, kamu itu jadi orang harus jujur, harus begini, harus begitu. Nah, rupanya kalau menyampaikan tentang nilai kehidupan melalui dongeng, itu secara psikologis terasa lebih nyaman dalam diri anak. Gitu ya. Ketika seseorang suasana belajarnya nyaman, biasanya itu akan lebih efektif merasuk terinternalisasi ke dalam dirinya. Oke, berikutnya dongeng dapat merangsang minat baca anak. Nah, ketika seorang anak itu suka begitu ya, tertarik dengan sebuah dongeng, biasanya dia akan cenderung ingin mendengar dongeng lagi atau ingin membaca dongeng lagi gitu. Nah, ketika ada muncul keinginan mendengar lagi, membaca lagi, ini sudah menjadi modal, merupakan modal bagi orang tua untuk menanamkan budaya suka membaca. Apalagi kalau ini dilakukan secara terus-menerus, maka dapat menanamkan budaya rajin atau gemar membaca dalam diri anak. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa gemar membaca adalah ini ya, pintu atau jendela dunia. Dengan membaca, wawasan manusia akan bertambah luar biasa. Oke, yang terakhir, dengan dongeng dapat menjalin kedekatan antara orang tua dengan anak. Ya, di tengah-tengah gempuran gadget yang luar biasa di era industri seperti ini ya, perkembangan teknologi yang seperti ini, kedekatan atau jalinan kedekatan lahir maupun batin ya antara orang tua dengan anak rasa-rasanya semakin langka. Nah, dengan mendongeng, maka ini dapat membantu supaya si anak ini merasa bahwa oh, orang tua saya mau menemani saya, mau memperhatikan saya, mau mendampingi saya, oh menyayangi saya, menganggap saya ini penting bagi beliau-beliau. Nah, ini modal ya menjadi dasar bahwa dengan mendongeng atau membaca dongeng bersama, ini dapat menjalin kedekatan tidak hanya lahir, tapi juga batin antara orang tua dengan anak, begitu. Baik,
Demikian sedikit materi pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan dari narasumber utama, izinkan saya untuk menyampaikan sekilas tentang kurikulum vitae dari Kak Bimo. Sebentar. Coba saya ulangi. Oke, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat ya di dalam pada layar. Oke, ini adalah sekilas tentang kurikulum Kak Bimo. Ternyata nama beliau adalah Kak Bambang Bimo Suryono dan beliau lahir di Bantul, ya. Berikut instansi yang menaungi beliau, dan beliau ternyata adalah alumni dari STAI Masjid Syuhada Yogyakarta. Oke, nah ini adalah pengalaman organisasi beliau, mulai dari tergabung IGRA dan seterusnya. Wah, beliau juga tergabung dalam forum pemuda berprestasi, ya, tidak hanya nasional, tetapi juga level internasional. Kemudian berikut pengalaman kerja beliau sebagai konsultan praktisi pendidikan di berbagai instansi, ya, termasuk di institusi pendidikan, sampai sebagai pemilik dari Berkisah TV Channel, luar biasa. Berikutnya, ini adalah segudang prestasi beliau yang saya yakin ini banyak sekali yang belum terlampir di sini, ya. Mulai dari, banyak sekali kejuaraan mendongeng yang beliau menangkan, ya, baik di level nasional maupun level internasional. Saya tidak heran beliau dijuluki sebagai Master Dongeng Indonesia, luar biasa sekali. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan 2 rekor muri sebagai pendongeng dengan ilustrasi suara terbanyak dan audiens terbanyak, luar biasa. Beliau juga penemu metode story-based teaching, sampai beliau juga sering ini, ya, bisa dikatakan sering tampil di berbagai ajang bergengsi, ya, festival storytelling, baik itu tingkat nasional maupun internasional, luar biasa sekali. Bagi Anda sekalian yang ingin mengenal Kak Bimo lebih dekat, mungkin bisa juga mengunjungi di kakbimo.wordpress.com. CV beliau di sana lebih lengkap lagi. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita undang beliaunya yang luar biasa, Master Dongeng Indonesia. Kepada yang terhormat Kak Bimo, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas ya? Ya Kak, jelas. Cek asam urat, cek kolesterol, cek gula darah. Aman. Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Zainal Afandi FPD, Bapak Rektor kita, semoga panjang usia dan diberkahi dengan banyak kesuksesan. Ibu Dekan, para dosen yang kami muliakan, Mbak Jumani Khan yang saya hormati, sudah banyak saya menyerap ilmunya tadi, jelas, dan kemudian bisa mengantarkan dengan gamblang kepada para peserta ketika saya nanti akan menyampaikan tentang teknik mencipta cerita. Saya sekarang berada di Studio Alam, kampung sendiri, ya, tepatnya di kawasan Melati, Sleman. Ini belakang saya ada danau, kemudian ada juga sawan sangat luas. Biasa kami gunakan untuk syuting dengan teman-teman. Hanya saja mungkin hanya bertahan setahun karena setelah lagi akan digusur tol. Jadi ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Teman-teman saya hormati, saya menjadi seorang pencerita sudah 27 tahun, ya. Khusus untuk menekuni dongeng kira-kira 20 tahun, kemudian 7 tahun terakhir ini mulai banyak menyampaikan cerita-cerita tentang sejarah dan tokoh-tokoh pahlawan, baik nasional, kemerdekaan, pahlawan revolusi, atau internasional. Sehingga memang ada rasa yang berbeda ketika orang sudah menceritakan
sejarah dan dibandingkan dengan cerita-cerita dongeng. Nah, hari ini khusus saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita menciptakan cerita. Ada 4 hal yang Anda sampaikan. Pertama, bagaimana kita mencipta cerita atau merimpta cerita, dongeng, tematik. Yang kedua, berkarakter. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita mencipta cerita dengan sangat cepat. Sehingga kalau orang mendongeng atau bercerita, kadang-kadang guru itu sering ngeblank. Ceritanya habis tengah jalan. Bagaimana cara mengantisipasinya? Dengan menciptakan cerita baru yang spontan dan berkualitas. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengevaluasi cerita yang sudah kita sampaikan. Semoga dalam waktu singkat ini dapat tersampaikan dengan baik. Mungkin ada yang pernah mengikuti pelatihan saya, insya Allah materi kita agak berbeda karena saya menyampaikan tentang materi teknik membuat ceritanya, bukan materi berceritanya. Jadi pertemuan kali ini akan melengkapi pertemuan kita yang sudah pernah kita lakukan secara tatap muka di sebelum ini. Saya hanya ingin menyampaikan, mohon maaf sebentar, karena di pamflet informasi acara ini terpampang foto saya waktu itu masih muda, 10 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang Anda melihat kecewa itu wajar ya, karena wajah saya sudah berbeda, wajahnya sudah lebih imut, maksudnya ireng mutlak gitu ya. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda semuanya. Amin. Baik, kita mulai dengan pembahasan bagaimana cara mencipta cerita tematik. Jadi, di dalam pengajaran yang kita laksanakan di sekolah, kita menggunakan pendekatan tematik. Ada blocking time di sana, ada dulu 19 tema, kemudian disederhanakan menjadi 11 jaringan tema. Masing-masing tema memerlukan waktu, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang mungkin lebih dari itu karena kepentingan banyaknya materi yang disampaikan. Nah, yang penting adalah bagaimana cerita tentang tema-tema itu dapat disampaikan. Silakan Anda mengetik ya, tema apa yang Anda ketahui. Nanti kita bisa contohkan dalam bentuk mengelaborasinya dan membuatnya dalam sebuah cerita. Ada tema misalnya tentang aku, diri sendiri, ya kan? Ada tema tentang sekolah atau lingkungan nanti sebelumnya. Ada tema keluarga, ada tema transportasi, ada tema gejala alam, ada tema pekerjaan, dan lain-lain. Nah, ini kita sampaikan dalam bentuk cerita. Artinya apa? Artinya semua tema, yang masing-masing tema itu ada sub-temanya, subtema itu merupakan konten, merupakan knowledge yang harus kita sampaikan kepada anak-anak dalam bentuk dongeng atau cerita. Jadi tujuan metode cerita ini digunakan untuk menyampaikan beban material berupa pengetahuan yang ada dalam semua tema. Contohnya adalah tema kebersihan, keamanan, kesehatan. Ini akan relevan pada kehidupan sekarang ini karena ya kita sedang menghadapi masa pandemi seperti ini ya, masa wabah seperti ini. Ini penting disampaikan tema kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Itu temanya ya kan? Disampaikan dalam berapa lama? Seminggu? 2 minggu? 1 sampai 2 minggu, ya kan? 2 minggu. Intinya apa? Selama 2 minggu itu, selama 2 minggu blocking time Anda menyampaikan semua sub-temanya dalam berbagai metode dan pendekatan. Ada yang dengan puisi deklamasi, ada yang dengan lagu-lagunya, ada yang dengan sosiodrama, ada yang mungkin dengan praktek, ada yang juga dengan mendongeng. Jadi apapun metode yang kita gunakan dalam rangka untuk menyampaikan pesan dari tema, sub-tema sebagai pengetahuan. Kemudian kita bantu anak untuk mendapatkan nilainya. Contoh, ada tema yang namanya kebersihan, keamanan, kesehatan. Saya sangat suka dengan tema ini. Subtema pertama apa? Tuh, manfaat menjaga kebersihan, keamanan, kesehatan. 2, bahaya atau akibat jika kita tidak
mempedulikan keamanan, kebersihan, kesehatan. 3, alat-alat untuk menjaga kebersihan, keamanan, kesehatan. 4, ya, apa lagi? 4, benda-benda yang berbahaya, ya kan? Kemudian kebersihan pribadi, keamanan pribadi misalnya mandi, sikat gigi, kemudian mengepel, kerja bakti itu kebersihan lingkungan ya. Ya. Nah, yang kelima adalah bahaya benda-benda tertentu. Jadi subtema itu kalau minimal tema itu dikembangkan dengan 5W1H, apa, mengapa, kapan, siapa, bagaimana gitu ya. Ini pengembangan sederhananya, tapi bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi dengan klasifikasi dan sebagainya. Nah, khusus untuk tema karakter cerita tematik ini modelnya gampang. Tidak sekedar kita membuat cerita yang sesuai tema ya. Biasanya ya entah apa yang terjadi, entah apa yang merasuki ya. Ketika ada materi cerita tentang kebersihan, keamanan kesehatan, rata-rata guru ceritanya adalah anak yang malas sikat gigi, kemudian satu saat giginya sakit. Ia mengadu, "Aduh, gigiku sakit." Kemudian dia ke dokter, dicabutlah giginya. Kemudian disarankan sikat gigi, akhirnya tidak sakit gigi lagi. Dari dulu sampai sekarang, rata-rata tanpa dikomando, tanpa dikode, ceritanya sama. Itu saja gitu ya. Sama dengan kalau seorang guru disuruh menggambar, diminta menggambar, gambarlah pemandangan. Biasanya kita gambar gunung 2, ada pesawahan, ada burung, ada matahari, ada apa namanya rumah danau kecil di tengah sawah gitu ya. Jadi gitu-gitu aja diulang-ulang terus. Itu cerita sama ceritanya tragedi sakit gigi saja. Jadi digunakan untuk menceritakan kebersihan dan kesehatan. Kadang maaf saya kayak ekstrim pernah meminta audiens dalam pelatihan saya, tolong gambarkan, mohon maaf ya, tolong gambarkan alat vital. Yang digambar itu mesti ya itu gitu. Padahal alat vital itu adalah jantung itu vital, paru-paru vital, usus juga vital, otak semua vital. Tapi orang membayangkan vital itu adalah yang itu saja gitu. Ini berarti belum terbuka imajinasinya, belum terbuka sisi kreatif indah dalam dirinya, sehingga masih stereotip diulang-ulang itu dan itu. Sama dengan dongeng tentang sikat gigi, cabut gigi, menyesal, atau malas cuci tangan, perutnya sakit, gitu aja. Nah, coba kita buktikan. 5 subtema tadi, yang bisa lebih kalau kita kembangkan, akan saya sampaikan dalam sebuah contoh cerita, 5 menit tersampaikan semua subtema dengan cepat. Ya, tidak usah menunggu 1 minggu, tapi semua knowledge, subtema tersampaikan dengan cepat. Dalam cerita yang sangat saya sukai, berjudul Jenderal Kuman dan Kapten Virus. Ada sebuah pesawat meluncur dari negeri penyakit, dipimpin oleh Jenderal Kuman dan Kapten Virus. Pesawat itu mendarat di sebuah tempat yang kotor, yaitu tempat sampah di Pasar Pare. Sang jenderal pun keluar dan berbicara. Wahai Kapten, mendekatlah. Aku akan berikan perintah padamu. Kaptennya pun datang. Siap, Jenderal. Adakah perintah untukku? Kita diperintahkan Maharaja Penyakit untuk membuat anak-anak di kecamatan ini sakit. Membawa ribuan pasukan kuman, bakteri, cacing, dan jamur serta virus yang akan membuat anak-anak sakit gigi, sakit perut, gatal-gatal, pusing, dan sumpah akan kubuat mereka semua panuan seperti gurunya. Baiklah, naiklah ke moncong-moncong nyamuk, kaki-kaki lalat, tangan yang tak dibasuh sebelum makan, dan kaki sebelum tidur.
Pasukan, maju. Tak terkecuali virus corona juga ikut dalam pasukan itu. Oh, 3 hari kemudian, sang kapten pun kembali dengan wajah yang pucat dan badan yang lelah alias loyo. Lapor, Jenderal. Ada apa kau pulang cepat? Kita gagal. Maksudmu? Anak-anak di kecamatan ini terbiasa hidup dengan bersih dan sehat. Mereka cuci tangan sebelum makan, gosok gigi sebelum sudah makan, kemudian membersihkan tempat tidur mereka sendiri, mandi sehari 2 kali, keramas dengan sampo, bahkan dengan gurunya mereka pikir di sekolah. Kita gagal, Tuan. Waduh, waduh, waduh. Kita bisa dimarah sang raja. Terus bagaimana? Ayo kita pindah saja ke tempat yang lain. Kemana? Kita ke Beraan. Siap, Tuan. Ketika mereka pulang, pergi menuju ke arah Beraan, ternyata ada anak yang makan bakso pentol, anak-anak. Pak, Thomas, beli Pak. Rupanya terlihat dari pesawat mereka bahwa bakso itu kotor. Penjualnya kurang menjaga kebersihan. Bahkan sausnya berwarna merah terang seperti cat. Lihatlah. Oh, nah, ada anak yang makan sembarangan. Kulihat sausnya busuk dan terang. Busuk karena jamur dan terang karena kimia pabrik. Apa itu kimia pabrik, Tuan? Racun tahu? Aku tahu. Jamur, turunlah ke sana. Lalu jamur pun berhamburan menuju ke bakso pentol itu. Anak yang makan nikmat merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzabannar. Amin. Dia makan, senang, mengunyah menelan, tapi tak lama kemudian perutnya terasa sakit. Aduh, teman-teman, aku pulang dulu ya. Perutku sakit. Dadah. Dia pulang ke rumah dengan sakit dan diare 3 hari. Cerita tentang kuman virus ini sudah mencakup 5 subtema atau lebih yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi caranya adalah merangkai subtema menjadi sebuah cerita. Bukan sekedar cerita yang sesuai subtema ya. Jadi secara material banyak pengetahuannya. Namun dalam penyampaiannya tidak memberatkan anak-anak. Kenapa? Bahasanya juga bahasa ibu, bahasa sehari-hari dan mudah dimengerti alias konkret dalam pemahaman anak-anak. Ya. Jadi kalau ada lomba bercerita mendongeng, biasanya saya juri untuk tingkat provinsi atau nasional. Pasti juri akan melihat ini ceritanya waktunya singkat 5-7 menit. Materinya banyak, knowledge-nya banyak dan disampaikan dengan sempurna ya. Dengan sungguh-sungguh, antusias ya, mungkin fresh sehingga anak bisa enjoy menikmati dengan tadi. Maka nilainya tinggi. Jadi ada sisi bobot materi yang akan jadi aspek nilai juri dan akan bisa memenangkan Anda dalam lomba. Tapi kalau ceritanya memang lucu, menarik, tapi bobotnya rendah, seringkali akan meruntuhkan atau menjadikan penilaiannya rendah kepada para penampil bercerita. Nah, teman-teman semuanya, sama dengan tema kebersihan kesehatan tadi, ada yang namanya tema transportasi. Misalnya alat transportasi apa saja, darat, laut, udara, tempatnya berangkat dari mana? Stasiun, terminal, pelabuhan, bandara ya. Kemudian siapa sopirnya? Ada masinis, ada pilot, ada sopir ya. Apalagi ya, ada ambulan dan sebagainya. Itu bisa dirangkai menjadi sebuah cerita dan ceritanya pendek namun dapat membuat anak sekali mendengar cerita kita. Ketika ia mendengar, pakemnya dongeng itu adalah menyampaikan cerita, menuntun imajinasi.
What storytelling without imagination? Apalah arti mendongeng itu kalau nggak mampu membangun imajinasi? Anak mendengarkan kata-kata kita, matanya menatap mulut kita, lalu yang hidup itu benaknya, imajinasinya hidup. Ketika kita ngomong tentang kereta api, mereka terbayang kereta api, pesawat, helikopter, kereta api, kereta api doho ya. Kemudian apa lagi? Ketika kita bicara tentang bis, motor, dan sebagainya. Ini adalah kita kata-kata kita yang meluncur, tapi kata-kata itu memanti imajinasi mereka, terus membayangkan apa yang kita katakan. Nah, kalau kita bercerita tapi belum mampu membuat mereka berimajinasi, maka belum sempurnalah dongeng yang kita bawakan. Nah, teman-teman semuanya, merangkai subtema menjadi sebuah cerita baru. Saya sudah mencoba membuatnya dan alhamdulillah sudah terkumpul ada 7 cerita tematik, sehingga membantu guru-guru di sekolah kami untuk bercerita secara tuntas. Nah, sebagai model awal, standar penyampaiannya tidak begitu tekniknya tinggi, dikembangkan dan dikurangi, dimodifikasi sesuai dengan kemampuan guru masing-masing sekolah. Ini untuk model yang pertama ya. Jadi caranya adalah merangkai subtema menjadi sebuah cerita tentang tumbuhan, tentang keluarga, tentang tanah air, tentang apalagi binatang ya, tentang pekerjaan, rumah, ini semua bisa disubtemakan dan dirangkai menjadi sebuah cerita baru. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat cerita karakter. Nilai karakter apa yang disampaikan? Ada yang namanya kejujuran, ada yang namanya toleransi, ada yang namanya kerjasama, ada yang namanya apalagi hemat, rajin, termasuk sabar yang belum tertulis ya, lupa itu, sabar itu penting sekali. Harus ditanamkan sifat sabar dalam anak kita. Maka untuk cerita itu, maka kita penuhi caranya adalah jadikan temanya apa? Temanya tentang karakter jujur misalnya. Nah, biasanya untuk menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, harus ada penokohan, bukan? Maka tentukan tokohnya. Pertama saya ulang ya. Pertama, saya konstruksikan. Satu, tentukan temanya. Misalnya jujur temanya. Kemudian judulnya apa? Nanti belakang aja. Kalau saya bisa nulis judul belakang, setelah ketemu gregetnya baru kemudian ini judulnya itu ya. Nggak mesti depan. Yang penting ketemu temanya. Terus selanjutnya kita tentukan settingnya. Apa setting itu? Latar. Ya. Latar apa? Waktu, latar tempat, ya. Apakah waktu dan tempat? Latar waktu kita bisa menggunakan misalnya alternatifnya di pagi yang cerah, di tengah hari yang sangat terik, itu waktu. Di senja yang sangat indah, itu kata senja masih abstrak biar anak, kita gunakan bahasa yang konkret. Di sore hari, gitu ya, di malam yang gelap gulita, ini setting waktu, ya kan? Tentukan settingnya nomor 3 settingnya. Bisa waktu contohnya. A, waktu. Misalnya, di zaman purbakala, di masa Majapahit, itu namanya adalah waktu. Di malam bulan purnama, itu setting waktu. Ya kan? Atau setting tempat. Di sebuah gubuk yang reot, ya, di sebuah desa, di sebuah kota, di sebuah gua, di sebuah pantai, itu namanya setting tempat. Di sebuah masjid, di sebuah kapel, di sebuah gereja, ini namanya adalah setting, ya kan? Setting ini perlu bisa kita
gunakan untuk mengawali sebuah cerita. Atau di waktu subuh, di waktu maghrib, itu setting waktu ya, bisa variasinya. Tentukan set waktunya di mana ini. Waktunya, tempatnya. Yang selanjutnya, carikan tokoh, munculkan tokoh. Tokoh ada 4 macam tokoh. Satu namanya tokoh protagonis. Lakonnya itu siapa ya? Lakonnya biasanya itu kalau kita ngikut sinetron, film itu kan kita tertipu ya. Lakonnya oleh sinetron itu pasti orangnya cakep, tampan, kemudian ganteng, kaya raya gitu lah. Itu yang di sinetron. Jadi di kehidupan nyata kita sering berbeda ya kan. Justru yang begitu malah yang licik, kemudian yang culas, nggak peduli, kadang-kadang begitu itu. Nah kalau orang yang wajahnya kayak saya ini untuk lakon nggak tepat mungkin untuk mode sinetron ya, karena wajah saya kan pede, petang dedet maksudnya. Gelap gulita ya susah untuk dijadikan tokoh yang menarik. Nah padahal di kehidupan nyata kadang-kadang orang yang pakainya biasa, nggak naik mobil, itu malah orang yang tulus, orang yang penyantun, toleran, menolong orang lain, peka dengan kebutuhan sosial, ya, dengan persahabatan, kesejatian persahabatan, itu malah yang begitu, saudara. Jadi, tokoh protagonis, siapa tokohnya? Misalnya anak kecil, anak orang dewasa, ya, pemuda, pahlawannya siapa itu? Itu kita bisa pilihkan protagonis. Ada yang tokoh antagonis, musuhnya, yang jahat, yang buruk, itu antagonis. Di antara keduanya, nanti ada namanya tokoh protagonis. Protagonis apa itu? Penengahnya, yang bijaksana. Menyelesaikan masalah itu siapa? Ini adalah penasehat, itu nanti tipe-tipe protagonis. Lainnya tokoh-tokoh figuran. Kalau cuman hanya begini, tadi ada contoh cerita Kancil ya. Cerita Kancil itu cerita yang absurd. Contohnya Kancil nyolong timun. Itu pesan moralnya nggak ada, ya kan? Jadi dia kelaparan, solusinya adalah mencuri. Ketika ditangkap, kemudian dia menipu. Menipu siapa? Menipu anjing. Berarti ada kriminalisasi terhadap anjing. Anjing ditipu. Kemudian anjing masuk penjara. Petani marah-marah. Siapa yang lakon? Siapa yang penjahat? Kacau kan? Apakah lakonnya Kancil? Apakah dia baik hati, penolong begitu? Oh, ternyata tidak punya mencuri. Saya yang disampaikan itu justru sebaliknya. Tokoh yang jahatnya adalah yang marah-marah, yang menghukum Kancil. Berarti Pak Tani yang jadi penjahatnya, cerita protagonisnya. Kacau ya kan, anjing jadi apa lagi? Jadi kasihan. Jadi cerita absurd semacam ini saya nggak tahu dulu siapa yang menyuntikkan 21 cerita dongeng Kancil itu kepada kita semua, jagat pendidikan kita. Dari 21 versi cerita Kancil yang saya pelajari, saya baca, semuanya dengan cara resolusi konfliknya dengan cara ngapusi, ngakalin gitu ya. Orang lain agar dirinya selamat. Itu 21 versi semuanya Kancil ngapusin. Hanya agak mendingan ketika dia menyelamatkan seekor lembu yang mau dimakan buaya kan, karena setelah menolong buaya yang terhimpit oleh pohon besar, kemudian si buaya tadi malah mau makan sampai gemuknya, ditipu dengan cara Kancil. Itu sih lumayan, tapi yang lain ngakalin semuanya. Jadi saya khawatirnya nanti ada pesan yang mengendap ke alam bawah sadar anak-anak bahwa ngakalin adalah salah satu cara untuk survive dalam hidup. Nah, ini teman-teman semuanya, ada tokoh, ada baik, ada buruk, ada penengah, ada figuran atau tokoh yang lainnya. Temukan tokoh itu. Nah kemudian munculkan konflik. Nah, konflik itu apa saja? Konflik itu ada persons against persons. Nah, seorang melawan seorang, dia ada masalah dengan orang. Masalahnya apa? Marah, mencuri, kemudian merusakkan, ya, kemudian mengganggu, bully. Nah ini person against persons. Ada masalah tokoh antara protagonis dan antagonis, misalnya adalah persons against sosial atau grup, kelompok. Satu anak melawan sekelompok anak, gitu ya. Personal nature, seseorang melawan diri, melawan lingkungannya. Misalnya apa? Tersesat di hutan, terjebak dalam gua,
kemudian tenggelam di sungai, itu namanya terjebak bal di gunung, itu namanya adalah person against nature. Seseorang melawan konfliknya dengan lingkungannya, atau person against self. Seseorang bermasalah dengan dirinya sendiri. Contohnya apa? Misalnya ada anak yang cacat, anak yang lumpuh, anak yang tidak percaya diri. Jadi yang dia lawan, yang akan dia kalahkan adalah dirinya sendiri. Seseorang lawan seseorang, seseorang lawan kelompok, seseorang lawan lingkungannya, ya, seseorang melawan dirinya sendiri. Ini konfliknya. Sudah tokohnya, tokohan, setting, tokoh, sekarang konfliknya. Tinggal cari endingnya kan? Endingnya apa? Endingnya mau happy ending atau sad ending? Atau mengambang, menggantung. Tentu kalau menggantung repot ya anak-anak ya, usia-usia prasekolah seperti di PAUD kita. Jadi ceritanya happy ending atau sad ending. Tragedi sad ending, kalau happy ending ya komedi kan. Nah, kalau untuk anak kita tentu saja kita pilihkan cerita yang happy ending supaya anak nggak kecewa. Lah kalau lakonnya mati kan anaknya galau, baper ya kan. Jangan sampai akhirnya sang pangeran meninggal dunia. Anak kan jadi ya pangerannya mati, gelo ya kan. Nah, dan kemudian sang putri diterkam harimau. Ya mati dikunyah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau misalnya ada tokoh yang meninggal, jangan gambarkan mati dengan tragis. Meninggalnya pun saya terbuka pintu langit, turunlah malaikat dan para bidadari menjemput ruhnya, kemudian dimuliakan, mendapatkan nikmat di surga. Jadi tetap happy ending meskipun meninggal dunia, meskipun wafat. Seperti itu pula kalau kita memotivasi, framing ya, anak-anak yang ketika ditinggal wafat orang tuanya, ya masih akan jumpa utuh kembali di surga nantinya. Nah, teman-teman, itu adalah teknik cara atau urutan cara kita menciptakan karakter. Tematik, merangkai subtema cerita, kalau karakter memenuhi unsur-unsur cerita, mana tokoh baiknya, konfliknya apa, penyelesaian seperti apa, ya, settingnya di mana, baru kasih judul. Judulnya apa misalnya? Penyesalan. Ya. Judul jangan panjang-panjang, satu paragraf atau satu bab malah ya. Cukup dengan 1-2 kata. Penyesalan Sandi. Misalnya apa lagi? Malam tersesat di malam hari. Jadi judulnya di belakang saja. Jadi kita setelah ceritanya baru dibikinkan judul. Nanti jangan terjebak oleh judul di depan ya. Oke, ini untuk bagaimana cara mencipta cerita dengan tujuan untuk menanamkan karakter. Ditertanamkan nilainya, kemudian siapa menanam akan mengetam, menabur akan menuai, menanam pikiran, jadi perbuatan, jadi kebiasaan jadi karakter budaya. Nah, siapa yang hidup dengan mengembangkan karakter tertentu akan menemukan nasibnya. Sampai di sini jelas atau belas ya? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah ya. Tolong yang jelas lambaikan tangan. Yang lambaikan tangan di chat saya jelas ya. Yang jelas saya doakan semoga suami tambah setia, banyak rezekinya, tak bulan ini turun 2 kilo ya. Muridnya banyak, jualan online-nya lancar. Saya coba cek, ayo lambaikan tangan, coba lambaikan tangan. Iya. Yang lambaikan tangan, saya doakan semoga lekas ke tanah suci. Amin. Dimudahkan dalam semua urusannya. Iya. Oh, ada yang bapak-bapak juga ini, ada Pak Fauzi. Apalagi ya. Oke. Terima kasih. Saya akan lanjutkan lagi. Saya akan masuk kepada bagaimana cara mencipta cepat cerita. Ini sebuah kemampuan yang perlu diasah. Kenapa? Supaya kita tidak tersandera oleh suasana blank ketika kita bercerita. Tiba-tiba gurunya mendongeng, setelah itu blank gitu. Apa Bu Guru?
apa ya? Guru lupa ingatan gitu. Jadi malah kemudian gurunya menjadi tontonan yang tidak menyenangkan bagi anak-anaknya. Nah, untuk cara ini ya, saya pernah mencobanya dan membuat rekor kira-kira ya. Pernah mencobanya. Dalam 1 jam saya bisa menciptakan 100 cerita baru. Hanya dengan 2 kalimat ajaib. Maaf, 2 kata ajaib saja. Apa itu 2 kata ajaibnya? 2 kata ajaibnya adalah kata lalu dan mengapa. Lalu itu kita sebut sebagai teknik prognosis. Kemudian kalau mengapa itu analisis dan proses. Setiap benda atau kejadian yang kita lihat, kita dekati dengan pertanyaan 5 mengapa atau 5 lalu. Saya ulang, 5 mengapa, 5 lalu. Apa yang kita lihat itu anugerah. Misalnya, tadi pagi Anda ke pasar, ada ambulan lewat. Itu anugerah. Pesawat terbang lewat. Kereta api lewat. Itu anugerah. Di pinggir jalan ada kaleng bekas, itu anugerah. Inspirasi. Ada genteng bocor, itu inspirasi. Apa saja yang Anda lihat adalah bahan baru untuk cerita. Gampang caranya adalah misalnya Anda sedang menyapu halaman. Di depan Anda ada rumah tangga yang gentengnya pecah. Ya. Genteng pecah itu anugerah bagi Anda. Inspirasi. Nggak susah nyari inspirasi itu. Jadi Anda jangan dikendalikan mood untuk inspirasi. Ya. Tapi lihat aja apa yang ada. Inspirasi. Dekat saya ada danau ya. Inspirasi bagi saya. Ada motor saya di sana saya taruh ya. Inspirasi. Di situ ada apa namanya lapak orang jual makanan, inspirasi bagi saya. Kita mulai. Contohnya ya, gampang. Genteng pecah. Munculkan 5 mengapa. Mengapa genteng pecah? Jawab sendiri. Dilempar batu oleh Ucok. Mengapa Ucok melempar batu? Karena Ucok marah dengan Udin. Mengapa marah dengan Udin? Karena Ucok pincang dihina oleh Udin. Ini jawaban yang kita jawab sendiri. Muncul kayak majelis kita. Mengapa dihina? Karena kakinya pincang tertabrak sepeda motor. Mengapa tertabrak sepeda motor? Karena buru-buru ke sekolah nggak hati-hati. Semalam nonton TV atau main gadget kelamaan. Jadi hubungannya apa antara genteng dengan film, dengan TV? Jadi ada, kita buatkan urutannya, kronologinya. Ya. Ucok, turu le, tidur nak, sudah malam loh ini. Nanti mak, ini sepak bolanya bagus banget deh, bagus banget nih. Barcelona melawan PSK Kediri. Ayo tidur, udah malam. Cepat. Apa jual tidur tuh? Ayo tidur nak. Iya. Akhirnya TV-nya dimatikan. Ucok tidur 1:30 pagi. Jam 7 pagi, ibunya berteriak kembali. Ucok, bangun nak, bangun. Jam 7 loh ini. Ucoknya, jam berapa, mak? Jam 7. Oh, kok nggak dibangunin pagi tadi? Sudah dibangun, kamu yang susah dibangunkan. Pagi ini mau jalan-jalan dengan Bu Guru. Kemudian, cepat mandi. Nggak sempat, mak. Terus gimana? Nggak usah mandi ya. Terus, ya udah dilap aja. Akhirnya Ucok sekolah hanya dengan dilap saja pakaiannya. Saya mau pakai minyak wanginya Bapak. Ya, baikon. Keliru pakai minyak wanginya ya. Nah, kemudian dia apa namanya menggunakan minyak rambut yang terletak hamil juga minyak jelantah atau apa ya. Akhirnya dia berangkat ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, Ucok tertabrak sepeda motor online, ojek online ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit.
2 bulan kemudian ia keluar dari rumah sakit dengan kaki sudah dioperasi dan ada pen, ada platina dalam kakinya. Nah, kemudian dia berjalan menuju sekolahnya. Ya, temannya bilang, cok pincang, cok pincang, cok pincang. Nah, ini kemudian membuat anaknya menghina aku ya kamu ya, awas kamu. Ambil batu lemparkan, prang. Ternyata kena genteng. Jadi genteng pecah itu menjadi asbabun nuzul. Jadi memicu kita buat cerita anak yang namanya si Ucok dengan kejadian yang mewujudkan terjadinya genteng pecah tadi. Anda lihat misalnya di pinggir jalan ada botol aqua bekas ya. Mengapa botol aqua di pinggir jalan? Karena dilempar pengemudi travel. Mengapa dilempar? Udah habis. Mengapa udah habis? Karena diminum. Mengapa diminum? Ya haus, ya kan? Mengapa haus? Karena perjalanan jauh dari Solo menuju ke Blitar lewat Kediri. Nah, itu kan mengapa? Akhirnya cerita dimulai dari secepat nggih panggih, yang cepat ya Pak ya. Hati-hati Bu, yang cepat udah mau resepsi nih. Kemudian panas dia minum dilempar botolnya. Mengapa? Kalau ingin diluaskan, Anda bisa menggunakan 5 lalu. Lalu setelah genteng pecah, yang punya rumah keluar. Siapa yang melempar genteng rumahku? Lalu Udin dan kawan-kawan kabur. Lalu Ucok tertangkap. Lalu kemudian dibawa ke sekolah. Lalu dilaporkan Bu Guru. Lalu Udin dipanggil Bu Guru dan dihukum karena ngebully si Ucok tadi. Nah, ini cerita dari hubungannya apa? Barcelona lawan PSK Kediri sampai dengan anak dihukum. Udin yang ngebully dihukum. Jadi ada hubungannya dengan mengapa, lalu mengapa. Setelah aqua botol di pinggir jalan, lalu terlempar kena kepala penjual penjual buah di pinggir jalan. Lalu ya teriak, sopan, buang sampah sembarangan. Lalu sopirnya berhenti tersinggung. Lalu mereka bertengkar. Lalu saling memandang. Lalu jatuh cinta. Lalu menikahlah mereka. Hubungannya apa pernikahan bakul buah dengan sopir tadi dengan botol aqua. Jadi kita ceritanya bisa begitu ya. Ternyata mereka Dek Yani, Mas Badrun, ternyata mereka adalah dipertemukan 2 orang kakak beradik yang terpisahkan ketika gempa 15 tahun yang lalu. Jadi ada hal yang tak terduga dengan kata lalu tadi. Kita bebas mengeksplorasinya melalui pendekatan imajinatifnya ya dengan 2 kata. Kata pintu pertama dengan kata mengapa, yang kedua dengan kata lalu. Membiasakan melihat apa yang terjadi, kemudian bertanya secara analisis mengapa akan banyak cerita. Coba lihat samping Anda, apakah ada yang jilbabnya sobek? Anda bisa cari ceritanya ya. Temanku sampingnya jilbabnya sobek. Mengapa jilbab sobek? Kecantol paku di pagar. Mengapa kecantol paku? Karena lari dikejar anjing. Mengapa dikejar anjing? Karena mencuri tulangnya anjing. Mengapa mencuri tulang anjing? Karena sedang ngidam, pengen sop tulang sapi. Nah, mengapa ngidam? Karena sedang hamil ya kan ngidam. Nah, kemudian ceritanya adalah, Mas, kehamilan anak kita yang ke-11 ini, rasanya aku ngidam tulang sapi loh Mas. Sepertinya enak sekali. Nah, ibunya ini kan anaknya banyak ya, KB, kerebayen. Maksudnya, jadi prinsipnya anak cukup 2 saja, laki dan perempuan jumlahnya terserah. Gitu ya. Sehingga guru TK-nya senang, karena muridnya banyak. Jadi, ya tenang aja lah, aku carikan nanti ya
tengkleng atau kikil sapi. Tenan loh Mas, bener ya Mas ya? Iya. Sang suami pergi ke bekerja, sang istri kemudian juga akan bekerja. Ketika sampai di pengkolan kampung, jalan pengkolan kampung, ia melihat ada tas plastik di dalamnya menyembul tulang sapi. Wah, tulang sapi? Wah, tulang iga kayaknya. Diambil, ketika mau diambil, akhirnya dikejar oleh anjing dan kemudian sobeklah jilbabnya. Tentu ini bukan kisah nyata ya, hanya imajinasi saja. Ini mengapa? Tadi tulang anjing, jilbab teman Anda yang sobek pun jadi bahan. Lalu, kembangkan. Lalu, pulang ke rumah. Lalu, ganti pakaian. Lalu, mencari anjing itu. Lalu, balas dendam. Lalu, berkelahi. Lalu, dua-duanya masuk rumah sakit masing-masing. Nah, itu jadi lalu mengapa? Lalu mengapa nggak ada bis-bisnya? Anda blank langsung bilang lalu, lihat aja yang ada cicak sambungan nih, Cak. Kipas angin, kipas angin. Lalu ada sandal, langsung ke sandal, hubungan sandal, bikin hubungan sendiri. Nggak ada bisa-bisnya kalau begitu. Nah, ini bagaimana cara kita menciptakan dengan cepat dengan dua kata ajaib. Lalu mengapa? Tapi ini kan kuli syai'im minal biasa ya, dibiasakan. Kuli syai'im minal kulina. Kalau udah kulina menggunakan dua kata itu nanti akan dengan sendirinya akan lancar, mulus, tepat menggunakannya. Anda bilang pada saya apa? Misalnya sate, becak jatuh, bakso tumpah, burung perkutut, ya, es doger lewat, semua jadi bahan cerita spontan dengan dua kata lalu dan mengapa. Baik teman-teman semuanya, sampailah saya pada bagian terakhir, bagaimana kita mengevaluasi penceritaan kita. Nah, paling mudah caranya dengan kita menggunakan tanya jawab. Tanya jawab apa? Tentang apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan mana, ya kan? Tadi cerita tentang apa? Tentang tanaman, temanya kan ya. Judulnya apa? Judulnya sebutkan di awal. Judulnya adalah misalnya misteri kode dan rubek, ya. Judulnya apa? Sampaikan. Iya benar. Berikan enforcement kan? Reinforcement, penguatan. Benar. Cerdas sekali. Pas banget. Luar biasa kita berikan enforcement pada mereka. Kemudian apa yang patut kita contoh? Jadi sifatnya adalah mengungkap kembali, recalling apa yang Anda sampaikan dalam cerita disampaikan dalam bentuk lisan oleh anak-anak. Ujung kanan, ujung kiri, depan, kira-kira rata nggak sebaran dari informasi yang disampaikan oleh dongeng tadi. Ini kalau Anda hanya mengulik tentang pengetahuan apa yang mereka dapatkan tentang tokoh, keteladanannya, apa saja, judul, ya, sebatas itu. Tetapi seandainya kalau Anda mengevaluasinya ingin dalam dituangkan dalam bentuk karya, Anda bisa menggunakan cara anak-anak sekarang di depan kalian sudah ada kertas gambar. Coba sekarang gambarlah peristiwa yang ada dalam dongeng tadi. Anda cerita, kalian boleh gambar pesawatnya, boleh gambar virusnya, boleh gambar kumannya, boleh gambar anak jajanya. Jadi mereka menuangkan apa yang mereka sudah masukkan di benak mereka dalam bentuk karya gambar. Yang kita lihat, nanti hasilnya macam-macam. Ada anak yang gambar virus, dan virusnya beda-beda nantinya. Ada warna biru, ada warna pink, bahkan ada yang virusnya mirip gurunya gitu ya. Ada yang menggambarkan anak yang sedang makan bakso pentol tadi sakit pakai jilbab, ya, warna kuning, beda-beda. Jadi kita akan lihat hasilnya seperti apa, evaluasinya seperti apa dalam bentuk gambar. Atau Anda mau endapkan dari yang sifatnya kognitif, informasi kognitif, knowledge tadi, mau diungkap dalam bentuk respon afektif, perasaan, jiwa, pilihan, sikap, ya kan? Seandainya engkau jadi anak yang makan bakso pentol tadi sakit, apa yang kamu lakukan? Senang tidak? Suka apa tidak? Kalian suka yang mana? Itu bagian-bagian yang kita bisa ungkap perasaan mereka terkait dengan cerita yang disampaikan. Nah, ini sebagai pengantar saya, mudah-mudahan bisa menambah dan meluaskan wawasan Anda dalam praktek bercerita
di tempat kita masing-masing. Saya kembalikan kepada host. Selanjutnya kita bisa elaborasi, kita perluas spektrumnya dengan Najab ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bimo, ilmu yang luar biasa. Kenapa saya jadi happy sekali ya Kak setelah didongeng sama Kak Bimo. Oh. Energi positifnya ini sampai. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya Kak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta melalui fasilitas chat di aplikasi ini. Yang pertama dari Agustin dari TK Tauladan. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat konflik yang baik, Kak? Mungkin konflik yang baik itu mungkin yang memberi manfaat begitu ya, tidak berimbas negatif dalam diri anak mungkin. Seperti itu. Monggo, Kak. Bimo. Supaya kita melihat yang baik, maka kita melihat konflik yang buruk dulu ya. Konflik yang buruk itu adalah benturan antara tokoh positif dengan tokoh negatif, lakon dengan musuhnya atau yang akan disadarkan, tapi kemudian membuat anak-anak menjadi terinspirasi. Misalnya jadi sadisme larinya ya, sadisme, konflik sadis. Kemudian konflik rasis, ya kan? Sekedar bully, kita berikan contohnya sehari-hari bisa mengejek, memukul, mencubit. Kalau sudah sadis itu misalnya apa? Lalu Mumun ditusuk dengan pisau oleh Azizah. Ditusuk, diputar-putar, darahnya keluar banyak. Itu jadi Anda berlebihan dalam membawakan konflik ya. Sadis, rasis, ngolok-olok lah misalnya etnis lain ya, kemudian digambarkan dengan buruk. Orang yang malah kita ajarin, misalnya ngajarin contohnya lah, ngajarin memanggil orang dengan lakop dengan sebutan yang buruk, si hitam, keriting ya, si jangkung sebagainya, ini jangan sampai ke arah sana. Ini konflik sebenarnya nggak bisa, akibatnya apa? Jadi imajinasi tak terkendali bagi anak-anak itu. Kemudian yang porno, menampilkan hal-hal yang sifatnya porno begitu erotis. Bisa, maaf ya, cerita Joko Tarub mengintip orang mandi itu kan bukan asupan benak kita ya. Menggambarkan bidadari yang melepaskan pakaiannya tanpa sehelai benang, kemudian Joko Tarub ngintip di bawah belakang semak-semak ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu porno itu namanya. Nah, kemudian konflik yang berhubungan dengan mistik gaib ya, konflik tentang hantu, jin, kemudian makhluk penunggu dan sebagainya, itu bukan konflik yang di dalamnya ada unsur-unsur macam tadi. Tapi kalau konflik yang sifatnya realistis, konkret mereka sehari-hari, itu yang sampaikan. Konflik tentang diri sendiri, misalnya nggak pede, konflik batin ya, kemudian rindu, kemudian sedih, bagian mengelola emosinya ya, bagian tahapan-tahapan menyelesaikan masalahnya, konflik iri dengan temannya karena punya baju baru atau punya tas baru, punya ayah baru gitu, itu perlu di manage dengan sederhana, karena hal yang biasa. Konflik dengan binatangnya yang hilang itu hal yang wajar. Intinya lah dekat dengan dunia anak-anak dan tidak menyeret mereka dalam dunia yang tidak ramah dalam pandangan mereka begitu. Orang dewasa ya konflik sampai pertempuran, terjadi pembantaian seorang anak, itu mah merepotkan ya. Ini bisa membuat anak bisa imajinasi yang terkendali, bahkan bisa menjadi trauma dalam tidurnya. Kemarin saya sempat cerita di Ramadan kemarin, biasanya yang mendengar cerita saya lah anak remaja dewasa ya, saya cerita tentang kisah Sam'un Al-Ghazi. Kisah ya, bukan dongeng. Sejarah Nabi Sam'un itu adalah satu di antara 10 mudiriat hakim yang ditunjuk oleh Nabi Yusa bin Nun. Itu peninggal Musa. Ya. Tapi kemudian ada adegan
siapa namanya, si Sam'un menggerakkan sebuah tiang dan merobohkan bangunan. Saya menyebut tertimpa bangunan. Ada anak yang nangis gitu. Kata tertimpa bangunan bagaimana, ngeri. Jadi ini hal yang perlu diwaspadai. Kata-kata tertimpa bangunan. Meskipun saya nggak ada tidak amat ya. Kemudian darah berceceran, usus terburai. Enggak segitulah. Itu bisa membuat anak jadi ngeri. Nah, ini contoh terkait dengan konflik tadi. Yang kedua. Oh, pertanyaan kedua maksudnya, Kak? Iya. Oh, ya. Baik. Rupanya harus berhati-hati ya, Kak, bikin cerita. Iya. Oke. Yang kedua, ini ada pertanyaan dari Dewi Safitri dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Bismillah, mohon izin bertanya Bapak, adakah teori untuk membuat suara bagi pendongeng pemula? Tadi kan Kak Bimo ilustrasi suaranya luar biasa, itu suara ambulan, suara angin, suara nah. Masya Allah. Adakah teori untuk memecah suara bagi seorang pendongeng pemula gitu, Kak? Oh ya, semua orang itu berbakat mendongeng. Kami para pendongeng sepakat bahwa ciri orang berbakat mendongeng itu cuma satu. Apa itu? Sepanjang masih bisa ngerumpi, berarti dia berbakat mendongeng, ya kan? Kalau saya scroll dari yang hadir di sini, bentuk bibirnya para pengerumpi sejati. Jadi insya Allah bisa mendongeng dengan baik. Apalagi para dosen. Oh, fitnah ini. Jadi ngerumpi itu dosa, jadi kita ubah yang sifatnya negatif perilaku itu menjadi yang positif. Bisa jadi suri penerang, menginspirasi anak-anak, mencerahkan jiwa mereka, melaksanakan awasanya, memberikan wow, eureka, amazing di anak-anak ya. Nah, baik. Teorinya sederhana. Teorinya gini aja lah. Temukan teorinya begini. Semua orang bisa memecah suara dalam berbagai bentuk suara dengan memanfaatkan tangga nada. Teorinya itu aja ya, teori tangga nada. Contoh, ya, mesti bisa kan? Halo, masih hidup? Iya, Kak. Bisa ya. Orang Kediri kan suaranya bagus-bagus, ada Happy Asmara, ada Nela Karisma kan bagus-bagus orang Kediri. Ini tangga nada Melayu yang kita bisa gunakan untuk mengubah-ubah suara kita. Anda sebut dengan sebutan memecah suara tadi ya. Coba rendah. Rendah itu untuk suara tokoh bijaksana, suara raja, suara nabi gitu ya. Yang agung, penengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naik lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling tinggi difalsetkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku harus bisa mencoba. 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 Aku harus bisa mencoba, teman-teman. Rendah sampai yang paling tinggi. Ada teori yang mengatakan bahwa sepanjang bisa menyuarakan suara kecil dan besar, maka bisa mengubah banyak suara. Pendongeng itu 2 suara minimal, besar dan kecil. Aku sangat bahagia. Aku sangat bahagia. Suara besar, suara kecil. Karena di antara keduanya ada 4-5 suara yang jadi antara. Jadi karakter lain dari 2 suara tadi besar kecil. Mari kita praktekkan dalam bentuk dongeng terapan. Yang populer apa ya? Cerita singa dan tikus ya. Sang raja hutan
Pagi itu tampak murka. Aku sangat terganggu ketika tidur malam ini. Mondar-mandir tikus di hadapanku. Badannya bau, suaranya pun membuat aku terbangun selalu. Panglima, tangkap. Panglima Serigala pun menjawab, Baik Tuan, akan aku tangkap tikus itu di sarangnya. lalu serigala menuju ke sarang tikus untuk menangkap dan dihadapkan pada sang raja hutan. Singa betina pun bicara, apa yang akan kau lakukan pada tikus itu, suamiku? Sang anaknya pun juga bicara. Iya, ayah, kasihan tikus itu. Setelah ditangkap, tikus berkata, Maafkan aku, Tuan. Tadi pagi aku mencari anakku yang hilang. Tuan, tidak pulang, kami gelisah. Jangan dihukum, Tuan. Maafkan kami. jadi kalau yang biasa tilawah rendah itu nada koro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rendah kan ya? Alif, ba, ta, sa. Ternyata jadi satu orangnya. Rendah. Yang tinggi. Nah, kita bisa mencoba dengan menyanyi. Praktek paling nggak menyanyi. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Bintang kecil di langit yang tinggi, bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak. Bintang kecil di langit yang tinggi, bintang kecil di langit yang tinggi. 6 tangga nada, 6 karakter suara. Nanti akan ditambahkan dengan karakter jadian, misalnya tarik ulur ketegangan otot leher ya. Aku bisa. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Bintang kecil di langit yang tinggi. Kita bisa mengubah dengan cara tadi. Megang hidung aja udah berubah. Bintang kecil di langit yang tinggi. Ya, beda kan? Iya. Suara kakek, lidahnya dorong bibir bawah. Nah. Bintang kecil di langit yang tinggi. Udah lagi suaranya. Jadi mengubah suara asalkan Anda mau mengeksplorasi potensi mulut Anda yang biasanya buat ngerumpi, sekarang buat membuat anak jadi terkopoh-kopoh dan semakin mencintai gurunya. Semua guru yang pandai bercerita biasanya menjadi idola anak-anak. Ya kan? Datangnya ditunggu, kemudian dikenang sepanjang masa. Tapi guru yang nggak pandai mendongeng ya datang nggak diundang, pulang nggak diantar lah misalnya. Kayak Jelangkung, Kak. Nah, kira-kira begitu, Bu. Hanya saja nanti ada perlu teknik khusus untuk suara-suara seperti helikopter, ya tadi senapan, ya. Suara senapan, pistol, kemudian AK-47 sampai mobil balap, hujan, harimau, sapi, ayam, sebagainya. Itu soal latihan. Dan saya biasanya kalau bikin video-video itu mulutnya di close up ya, sering di close up kayak apa mulutnya, lidahnya seperti apa, itu soal pembiasaan. Tapi yakin semua orang bisa mengubah 30 lebih. Sampai sekarang saya bisa lebih dari 2 suara untuk memperkaya ilustrasi penceritaan saya ya. Wayang saja ada 100 suara lebih ya. Ditambah dengan yang alat musik, kemudian transportasi, tokoh-tokoh dan lain-lainnya. Coba aja, nanti semakin kita menemukan,
nilai tambah dong. Jadi kita semakin semangat untuk menguasai metode ini. Begitu, Bu? Berarti memang harus sering praktek ya, Kak ya? Sering praktek dan saya sarankan punya komunitas. Sehingga kita terasah ceritanya. Berarti nggak boleh malu ya, Kak? Malu-maluin yang bermanfaat. Oke, ya. Oke. Ini ada lagi, Kak, satu pertanyaan dari Widya Apriya Alfionita dari UNP Kediri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara agar tidak mudah demam panggung saat bercerita, Kak? Oh ya. Demam panggung tidak bisa diselesaikan dengan keroan panggung ya. Karena itu bukan jenis masuk angin. Jadi demam panggung itu adalah kondisi mental Anda yang mempengaruhi fisik ya kan, kemudian menjadikan Anda tidak nyaman. Cirinya garuk-garuk, pegang-pegang hidung, badannya gemetar ya, kemudian lututnya bergetar, sekernya kalau motor kena gitu ya, kemudian terbata-bata, melakukan gerakan yang nggak ya disadari namanya idioleg gitu ya. Itu demam panggung. Bisa jadi biasanya karena jarang tampil atau belum biasa ya kan. Bisa jadi juga sudah jarang tampil tapi ada orang yang bikin kita jadi grogi. Ada nggak kira-kira? Udah bisa dongeng tuh, Anda sudah bisa dongeng, tapi saya yakin ketika Anda mendongeng depan juri, depan saya kan grogi kan ya. Jadi kami ini makhluk menggrogikan. Itu caranya. Apalagi mendongeng, ada seorang guru yang masih gadis mendongeng, di depannya ada omnya anak-anak. Wah, yang diincer ya kan? Itu kan bisa ambiar artinya. Itu grogi juga, itu bagian cara mengantisipasinya. Nah, supaya kita nggak grogi, cara pertama adalah imajinasi atau imajinasi yang positif. Bayangkan yang positif. Perkirakan hal yang positif. Biasanya orang grogi itu karena membayangkan yang buruk-buruk. Belum tampil, udah membayangkan jangan-jangan gagal. Jangan-jangan malu-maluin. Jangan-jangan nggak menarik. Jangan-jangan anak-anak nggak suka. Jangan-jangan semakin muncul kata jangan-jangan itu makin pesimis. Ya kan? Akhirnya flight, not fight. Jadi dia pergi, nggak jadilah, sudahlah. Jangan-jangan. Itu sabotase itu. Dari siapa? Dari setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu was-was. Singkirkan. Nah, ganti dengan imajinasi ya. Estimasi yang positif. Belum tampil, bayangkan yang indah. Nanti aku jalan dengan santai. Aku tebarkan pada anak-anak. Kemudian aku mulai salam dengan ucapan yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sampaikan cerita yang kupersiapkan tadi malam. Sudah setengah hafal, udah hafal. Nanti anak-anak akan terpukau. Aku mulai dengan suara teriakan, tolong! Anak domblong semuanya. Saya berhasil melakukan program domblongisasi massa. Kemudian mereka tepuk tangan. Lalu mereka, Bu Guru bagus banget ceritanya. Besok lagi ya Bu Guru. 5 menit yang memukau. Mereka akan memintaku cerita dan sejak itu saya mendapat ratu dongeng di sekolah. Bayangkan yang indah-indah makin tersemangati ya. Tersemangati. Jadi Anda makin optimis. Itu yang pertama. Imajinasi, estimasi yang positif. Yang kedua, biasanya orang yang grogi itu jalannya kaku ya, maka stretching, regangkan otot Anda. Kemudian nggak usah kiropraksi, akupresur ya, pokoknya seperlunya aja, tangan, kepala, pundak, lutut, kaki, sehingga lentur badannya, tidak kaku, jalannya tidak nggak beraturan, tapi lebih ritmis, lebih indah dipandang mata. Nah, supaya apa? Ketika Anda bercerita nanti gerakannya bisa bagus. Misalnya gerakan tangan. Saya, kalian, kita semuanya berusaha mencoba. Geraknya lebih luas terus. Tidak hanya anak-anak pada suatu hari di sebuah hutan. Demikian ceritanya. Kapan-kapan sambung lagi. Dadah. Ini ngopo tangannya begini ya. Jadi harus luas, ke depan, lebar. Gerakan Anda harus luas. Kalau grogi, demam panggung ya, nervous, itu Anda jadi tangannya kayak terikat. Nah, ini kalau dibongkar dengan imajinasi tadi. Harus stretching peregangannya.
Nah, yang ketiga, Anda bisa, biasanya orang grogi itu nafasnya pendek-pendek. Akibatnya apa? Volume oksigen dalam paru-paru kurang, sehingga keringat dingin, udara oksigen yang di darah ke organ vital kita sampai di kulit dingin. Maka ambil nafas, atur nafas angin, awan, hujan, angin, awan, hujan, angin. Sehingga apa? Volume oksigen penuh oleh darah seluruh tubuh jadi hangat, tidak keringat dingin lagi. Sampai keringetan gembrobios ya, jilbabnya diperas dapat 2 galon aqua gitu. Saking groginya itu. Jadi bernafas atau nafas. Nah, kalau Anda grogi karena ada orang yang buat Anda grogi, misalnya guru baru bercerita, mendongeng di depan guru yang senior, kan grogi. Anda bisa minta yang bersangkutan meninggalkan ruangan, ya, dan nggak usah dievakuasi kembali. Bu guru, saya itu kalau ada Anda grogi loh Bu, saya masih baru. Apa-apa jeng, tak delok malah cukup dilihat Bu, ampun tuh, monggo katuran. Ibu Darumien, silakan. Waduh. Suruh keluar ya, sehingga dia tidak mengganggu emosi keadaan batin Anda. Aduh, sulit itu Kak, kalau yang itu Kak. Lah, asertif aja disampaikan saja Bu. Kalau enggak ya gitu ya, bisa bahaya. Apalagi guru cerita, baru semangatnya di belakang itu ada omnya anak kan ngelihat sambil. Anak-anak di sebuah hutan ada seekor rusa sedang berjalan. Omnya malah. Ya Allah, mas stres guru ya. Bagaimana caranya ya? Kita sampaikan kepada yang bersangkutan, anak-anak Bu Guru akan mendongeng seperti biasanya, tapi kepada omnya anak-anak silakan keluar dulu. Urusan kita di KUA. Nah, sampaikan begitu ya. Supaya jangan mengganggu perasaan kita ya. Kita dongeng dia menikmati, baper kan? Supaya nggak baper, suruh meninggalkan ruangan dulu ya. Kalau susah panggil hansip atau security sekolah. Itu. Tetapi yang tidak bisa itu kalau meminta keluar juri atau pengawas penilik ya. Penilik, para pengawas sekalian silakan keluar. Oh, tamat Anda ya. Inspektorat suruh keluar itu. Misalnya juri mendongeng gitu ya. Kepada juri yang terhormat silahkan keluar dulu karena mengganggu perasaan saya ketika mendongeng. Ya, Anda tamat, nggak bakal menang. Jadi sampaikan itu akan menambah Anda percaya diri. Kalau bisa ada pamong, ada bercerita, ada guru lain yang menenangkan anak-anak ya kan, sehingga apa tidak mengganggu dan akan membuat memecah konsentrasi Anda jadi grogi. Biasa kan anak itu kayaknya ada 1-2 anak yang kadang-kadang aktif, banyak gerak, ganggu enggak? Nah itu banyak gerak itu bahasa Arabnya apa? Ausil. Gurunya cerita, anaknya malah pada tawaf. Ada yang sa'i, lempar jumroh ya, naik bangku. Ngapain naik bangku nak? Isra Mi'raj. Jadi gurunya stres kenapa? Bocahnya hijrah terus. Nah itu harus dikendalikan guru yang lain sebagai pamongnya kan. Menjinakkan anak itu. Kalau anak susah dijinakkan ya diruqyah di tempat. Sehingga anaknya tidak menjadi pemecah penyebab kekacauan di kelasnya. Nah itu kira-kira cara-cara menghilangkan demam panggung, tetapi yang jelas jawaban terbaik untuk mengatasi demam panggung adalah jam terbang yang tinggi. Semakin tinggi jam terbang kita, semakin banyak pengalaman kita, maka akan banyak tersusun konstruksi mental, khususnya percaya diri, yang kita dapat tampil dengan bagus. Saya juga awalnya mendongeng ya hanya di depan anak, jumlahnya mungkin 3 anak, 1 anak, bahkan 1 anak, 5 anak. Kemudian sampai sekarang saya bisa mendongeng di hadapan lebih dari 20.000 anak ya. Itu rekor muri juga, rekor saya. Dalam waktu 1 jam mereka tertib tenang, tentu kan itu juga didukung oleh pengalaman. Pengalaman bagaimana cara menjinakkan anak-anak dan menjinakkan mental sendiri sehingga tidak grogi di dalam masa yang sangat banyak. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Penanya pertama dapat hadiah seperangkat kain kafan second, yang kedua lemari es Mitsubishi tanpa pintu, yang keempat hadiahnya tiket menginap 5 hari di pemakaman terdekatnya. Astagfirullah ya, alhamdulillah itu sebagai pengingat nih Kak, sebagai pengingat
kita nggih, Kak. Iya. Baik, karena Ada lagi satu lagi. satu lagi ya, Kak. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Bu Uni Rahayu Ningsi dari Nganjuk. Mau tanya, saya sering mendengar kalau kita sebagai guru tidak diperkenankan untuk membacakan cerita yang judulnya mengandung pesan yang kurang baik untuk anak. Contohnya seperti Kancil Mencuri Timun, karena di situ terdapat kalimat yang mengandung unsur yang tidak baik, yaitu mencuri. Nah, bagaimana menurut Kak Bimo tentang hal tersebut? Jadi ini terkait judul, Kak. Sebenarnya penjelasannya kurang tepat ya. Yang dilarang bukan kata pencurinya, karena pencuri itu fakta perbuatan yang harus kita hilangkan justru dari kehidupan anak-anak agar tidak menjadi sebuah perbuatan kebiasaan ya anak mereka. Jadi yang tidak baik itu adalah bukan kata mencuri itu, ide menyelesaikan masalah dengan mencuri itu diganti dengan mencuri tetap ada terus sampaikan ya kan, tetapi diganti dengan kreativitas lain. Apa sih kreatif itu? Kreativitasnya banyak akal. Ketika Kancil kelaparan kan kemudian muncul gagasan mencuri. Nah, salahnya bagi saya salahnya pencipta cerita itu adalah kenapa dia cuma mencuri aja, padahal kan ada solusi yang lain. Satu, misalnya ya, Kancil kelaparan. Satu, banyak nih mentimun, ya kan? Maka kemudian Kancil kemudian apain? Ada ide, mencuri enak, ya kan? Tapi yang lebih penting adalah kok mencuri, rasanya aku nggak tenang. Akhirnya konflik batinnya dimunculkan, battlefield-nya dimunculkan. Itu kan perbuatan yang dosa, Tuhan Maha melihat, malaikat mencatat. Terus aku lapar, bagaimana caranya? Kalau begitu, nah munculkan alternatif yang lain. Kancil masih boleh, tapi kasih alternatif lain. Kalau begitu akan mencari Pak Tani saja. Aku tunggu di sini sampai dia datang, aku minta izin. Ya. Yang kedua, ditunggu-tunggu nggak muncul-muncul, makin kuat dorongan untuk mengambilnya. Tidak. Akhirnya dia ke tempat lain, kemudian ketemu dengan temannya gajah. Gajah baru bisa mecah kelapa. Dia minta pada gajah. Gajah nggak mau. Udah nggak mau dan atau sudah dihabiskan ya. Gimana ini? Apa aku mencuri kata yang tadi mencuri? Tidak. Justru kita bisa tunjukkan mencuri itu sebuah cara-cara, tapi itu yang dihindari oleh Kancil. Dan yang mencerahkan anak-anak ada alternatif lain supaya tidak melakukan hal yang itu. Menggunakan akalnya mencari solusi yang lebih positif. Kalau hanya sekedar mencuri saja, itu bahaya. Tapi menghilangkan kata mencuri juga tidak bijaksana. Kenapa? Karena itu justru adalah hal perbuatan yang harus kita hilangkan dari tetap ada di kamus anak-anak, tapi untuk sebagai pengetahuan dan bukan sebagai solusi yang diambil. Gitu ya. Saya bisa dipahami ya? Ya. Oke. Oke. Untuk empat penanya tadi, Bu Agustin, Bu Lulu, siapa lagi nih? 4 ya, Kak? 4. Betul, 4. Ya. Ada Bu Agustin, Bu Dewi Savitri, Bu Widya Apria, dan satu lagi Bu Uni Rahayu. Iya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan tanggapannya. Masing-masing penanya 4 orang tadi akan mendapatkan hadiah dari saya. Boleh pilih satu VCD koleksi dongeng tematik ya, dan karakter. Ada 24 judul di sini. Atau dongeng serial Kisah Manusia Agung, Kisah Pahlawan ya. Ini serial 10 sahabat di Jaman Surga, 7 pendongeng. Ini saya tok yang dongeng, 24 dongeng. Di sini ada 7 pendongeng. Ada saya, ada Kak Arno dari Solo, ada dari Malang, ada dari Tangerang, dari Jakarta. Nah, boleh pilih. Nanti yang bertanya tadi silahkan lihat nama saya, ada nomor HP-nya. Silahkan kontak saya ya. Bagi yang tadi bertanya akan saya kirimkan ke alamat yang dikirim ke saya. Nama-nama yang sudah bertanya tadi. Bagi yang bertanya juga boleh pesan. Terima kasih. Luar biasa ya. Sungguh beruntung 4 orang penanya tadi mendapat hadiah istimewa dari Kak Bimo. Untuk nomor WA Kak Bimo sudah tertera ini ya Kak ya, yang menjadi nama yang muncul ini ya Kak Bimo 08. Ya. Oke, silahkan bagi keempat
penanya mencatatnya ya, nanti bisa langsung ke Kak Bimo. Baik peserta sekalian, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore. Ini artinya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas, Kak Bimo, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Bimo yang telah berkenan membagi ilmu kepada kami. Semoga setelah ini silaturahmi tetap terjaga ya, Kak. Terima kasih sekali lagi. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran rektorat dan struktural Universitas Nusantara PGRI Kediri dan seluruh peserta yang telah bergabung di acara ini. Bagi peserta seminar, dipersilakan untuk mengisi presensi melalui link yang telah dibagikan oleh panitia melalui fasilitas chat pada aplikasi ini. Sedangkan bagi peserta workshop, masih akan ada kelanjutan kegiatan praktek membuat dongeng dengan ketentuan yang akan panitia informasikan melalui grup WA acara ini. Baik, peserta sekalian, teruntai doa dan harapan kami, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini, saya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.